ketemu Akhirnya, nih. yaudah yuk langsung masuk aja. Terus langsung lewat sini ya Mbak ya? Iya. Wow, luar biasa ya Mbak. Nah, perempuan tangguh, sekarang Afifah sudah bersama narasumber kita yang pertama, ada Mbak Ranti. Halo Mbak. Hai, apa kabar Mbak Latifah? Baik, ini kayak temen lama kita ketemu lagi gitu reunian. ya, benar. Mungkin perempuan tangguh sering banget nih ketemu sama Mbak Ranti, salah satu penyiar kita juga ya dulunya gitu. Iya, betul banget. Nah, sekarang nih gimana nih konsepnya nih, lagi pensiun kah atau memang ini lagi mencoba hal baru nih untuk hal-hal yang bisa dikatakan bisnis, terus ini juga pertama bisnis kecantikan nih. Iya, jadi sebetulnya kan saya memang suka perawatan. Jadi dari dulu itu emang suka perawatan banget. Jadi sebentar-sebentar saya ke salon, minimal 1 bulan sekali itu udah pasti ke salon ya. Krembat kek gitu kan, apa facial seperti itu. Jadi saya pikir sebetulnya punya rencana buka salon tuh udah lama banget ya Mbak ya. Cuman terhalang sama saya melahirkan anak pertama, melahirkan lagi kedua, melahirkan lagi ketiga gitu. Nah sekarang anak saya yang bungsu kan udah umur 8 tahun ya, jadi saya pikir udah bisa lah saya untuk keluar gitu. Mereka juga udah sekolah kan, jadi perlu cari kesibukan. Akhirnya ya sudah saya putuskan untuk, kemarin kan sempat juga saya penyiar gitu, ya udah saya bilang resign dulu dan saya fokus ke bisnis salon. Ibaratnya ini apa ya, merealisasikan impian saya yang udah lama banget gitu. Melanjutkan mimpi Melanjutkan mimpi yang terhambat karena melahirkan 3 kali. Benar. Gitu kan. Jadi saya pikir ya udahlah, kayaknya nih momennya pas, timingnya pas, kebetulan juga tempatnya juga pas kan. Jadi udah langsung realisasikan aja. semua aja, benar. Ini berarti bisa dikatakan tergolong masih baru ya Mbak ya? Baru sekali. Memang ini adalah mimpi yang tertunda, jadi ketika merealisasikan semuanya itu sudah terkonsep ya? Iya, karena betul sudah sekali. mengkonsepnya itu udah bertahun-tahun Udah gitu ya Mbak ya? bertahun-tahun. Memang orang banyak bertanya juga ya, kok namanya Asa gitu Iya, kan. itu mau aku Asa tanya nih Salon. tadi. Iya, padahal kenapa nggak Ranti aja gitu Kenapa ya? nggak Ranti, kenapa nggak Putri, misalnya gitu, seperti itu. Atau nama-nama anak, ini sebenarnya nama anak ya, Asa itu sebenarnya nama anak, tapi gabungan 3 anak. Gabungan. Iya, jadi Asa itu ada Abi, nomor yang pertama, kemudian Saka, dan Anindya yang bungsu. Jadi memang kita udah konsep, sebelum melahirkan mereka pun saya tuh kayaknya pokoknya harus ada Asa nih nama anak gitu. Karena memang Asa itu kan artinya bagus ya, harapan. Tapi ini juga jadi menarik ya Mbak ya, Iya. dari seorang penyiar gitu ya, Iya. terus juga biasa memberikan materi-materi public Iya, speaking gitu ya, betul. terus juga sempat bisnisnya juga kayaknya jauh banget nih dari ranah kecantikan gitu. Kenapa milihnya malah kecantikan yang jadi kayaknya jadi mimpi gitu ya, yang dipilih jadi mimpi gitu. Betul. Jadi memang ada beberapa pertimbangan sih. Memang sebelumnya saya sempat buka toko baju juga gitu ya, tapi nggak begitu berjalan sesuai harapan. Jadi yaudah saya pikir udah tutup aja. Kemudian juga saya ada beberapa juga usaha yang lain juga ada. Kemudian yang ini sebetulnya saya pikirnya begini Mbak, waktu zaman Covid itu kan misalnya nih kita buka toko baju itu bisa dipesan secara online, betul nggak? Kemudian juga makanan-makanan tuh juga bisa secara online. Saya pikir kayaknya bisnis kecantikan yang nggak bisa online, harus datang gitu loh. Nggak bisa kan krembatnya online, bener nggak? Jadi saya pikir kayaknya ini bisnis bakalan bertahan lama dan makin hari makin maju. Kemudian juga salah satu pertimbangan saya juga sedikit mengamati di lingkungan sekitar, kemudian juga dari media sosial, bahwa memang banyak perempuan-perempuan ini menolak tua. Bener. Gitu ya. Jadi saya pikir dengan adanya salon dan salon yang kami bangun ini pun treatmentnya juga sangat lengkap. Jadi itu mungkin bisa sedikit memberikan solusi dari para perempuan-perempuan yang menolak tua ini tadi. Gitu loh. Solusi ya. Solusinya. Jadi facial, kemudian juga krem dan lain itu kan bisa memberikan relaksasi yang sangat baik untuk kita, pikiran yang baik, akhirnya kita bisa jadi awet muda deh. Bukan cuman untuk perempuan aja, di sini bisa semua gender. Wow, jadi tapi ini gimana nih konsepnya? Karena mungkin untuk apalagi wanita-wanita muslimah gitu ya, mungkin kayak agak keberatan nih ketika punya salon, ke tempat salon gitu, salonnya malah dicampur nih. Ini gimana nih konsep letakannya gimana? Oh iya, itu semua sudah detail kita pikirkan gitu ya. Jadi nanti mungkin kita ada room tour juga ya di sana. Memang jadi yang tempat kita ngobrol sekarang ini adalah salon khusus wanita. Di pintu pun sudah kita pasang salon khusus wanita, dan memang semua wanita bisa perawatan di sini lengkap, mulai dari perawatan rambut, wajah, body sampai ke kaki semuanya bisa di sini. Nah, untuk yang saya bilangnya satu lagi gedung itu adalah family room. Jadi ruangan keluarga. Nah, ruangan keluarga ini bisa dipakai untuk bapak-bapak yang ingin perawatan, kemudian juga
apa namanya keluarga, besti gitu ya. Ini solusi juga ya, mungkin kayaknya pengen apalagi ngajakin suami itu sulit ya Mbak ya, jadi kayaknya dengan family room jadinya kita bisa satu tempat gitu ya, tanpa mungkin mengganggu klien-klien lainnya. Jadi gini Mbak Afifah, sebelum buka salon pun itu saya sudah sekitar 2 tahun itu kan saya survei dulu ya. Saya survei di Bengkulu lah. Kalau survei di Bengkulu itu saya memang langsung datang salon ke salon. Itu selama 2 tahun itu saya datang pokoknya dari salon satu ke salon yang lain. Itu saya lihat bagaimana treatmentnya, bagaimana pelayanannya, bagaimana yang lain seperti itu ya. Termasuk dengan interior-interiornya seperti apa. Jadi makanya setelah 2 tahun saya sudah mengambil kesimpulan dengan suami. Kebetulan juga saya diskusinya ke suami gitu kan. Saya bilang ini kayaknya di Bengkulu belum ada tempat yang nyaman buat keluarga. Bener. Kadang si ibunya atau ceweknya apa namanya treatment, yang cowok tuh nunggu di luar. Bener. Cuma main handphone doang gitu loh. Saya pikir ini harus ada satu tempat yang menampung mereka. Terkadang di Bengkulu ini juga banyak loh yang emang suka perawatan juga, minimal krembat ya si bapak-bapak dan potong rambut gitu loh. Sekali. Saya pikir ini harus ada solusinya. Makanya saya bangunlah satu ruangan private room, dan ternyata antusias masyarakat di situ juga sangat tinggi ya. Makanya kemarin saya sampai tambah 1 bed lagi di ruangan private ya, karena memang banyak yang membawa anak, suami ke sana gitu loh. Selain treatmentnya, aku pengen lihat nih interiornya, kan dari awal nih kita udah dengan gemerlap penasaran lampu kan? yang bagus, bener, dengan interior yang luar biasa. Mau keliling Mbak, boleh nggak gitu, sih? room tour kita? Kita room tour keliling boleh ya? Dengan senang hati. Nah ini Afifah ada ruangan pedimeni juga. Jadi di sini selain ruangan pedimeni, kita juga untuk nail art. Ini untuk nail art gitu ya, untuk pasang kuku palsu seperti yang saya pakai saat ini. Ya. Kemudian juga untuk untuk sofanya ini kita bikin nyaman juga. Nyaman banget ini ya. Nah, gitu. Jadi betul-betul kita pengennya customer kami itu nyaman, bisa tiduran sambil pedimeni gitu. Utama kebersihan. Kalau bisa dilihat kan kami mengatur interiornya juga tertata gitu ya. Kemudian juga kalau bisa tidak gersang ya. Jadi kami ada unsur tanaman-tanaman juga, hijau juga di sini. Mulai dari lukisannya juga. Kemudian juga ada di sana juga ada tanaman juga seperti itu. Nah kalau di sini tuh tempat buat apa nih Mbak? Kalau ini untuk potong rambut, kemudian pewarnaan, coloring, krembat, herma, semuanya di sini. Semuanya di sini. Biasanya itu memang lebih ke ibu-ibu ya kalau di sini. Tapi kalau anak-anak terkadang anak-anak kita terima juga. Oh ada juga buat anak-anak. Ada. Kita lihat, silakan Afifah. Nah jadi sebelum ke ruangan private room, kita di sini kan ada washback ya. Tapi di sini juga kita sediakan locker. Jadi betul-betul barang-barang para customer itu aman. Aman ya. Nah ini masuk ke kita ada musola juga nih. Iya ada musola juga. Wow, ini musolanya ya. Sebenarnya apa sih mungkin titik balik Mbak, mungkin mencoba banyak sekali bisnis terus sekarang kayak kecantolnya sama bisnis salon, ini dengan gitu ya? Persiapan yang matang banget nih. Sebetulnya kalau dibilang matang tuh enggak, bahkan ini 1 tahun aja kita siapin. 1 tahun tuh udah kita renovasi tempat karena ini dulu rumah lama ya. Saya memang setiap usaha yang saya jalani itu memang saya harus fokus. Fokus ya. Nggak boleh setengah-setengah apapun pekerjaan yang kita
lakukan memang harus maksimal. Apa sih mungkin kesulitannya juga Mbak? Kalau untuk kesulitan, alhamdulillah itu setiap kesulitan kan pasti ada solusinya ya. Jadi saya memang banyak belajar aja sih Mbak. Jadi kayak misalnya nih misalnya metode pewarnaan begitu ya. Misalkan orang nanya apa gitu, oh saya belum tahu, saya akan belajar dulu, belajar, nah akhirnya kan bisa. Kemudian juga kalau suka dukanya di sini untuk sejauh ini semuanya sih happy aja ya. Karena juga setiap orang yang datang ke sini, alhamdulillah setiap customer yang datang ke sini tuh tanggapannya semuanya positif. Itu ya perempuan tangguh ini salah satu kisah inspiratif yang luar biasa. Jangan ragu lah, intinya kita memang apapun usaha kita usahakan maksimal. Bener, maksimalkan. Walaupun mau dia kecil, mau dia besar, itu kita harus maksimal dan yang pasti ikhtiar dan doa ya. Bener. Jangan lupa ya. Oke, lupa. thank you Mbak Ranti. Sama-sama. Sudah menginspirasi kita semua, tentunya para perempuan tangguh dan juga perempuan tangguh. Nantinya kita akan kembali lagi. Setelah ini kita bakal ke narasumber selanjutnya. Oke, terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Terima kasih banyak.